kita yakini bahwa menghargai waktu yang telah berlalu itu sangat penting. Mengabadikan momen-momen indah, momen-momen bahagia itu sangat penting. Tapi pandanglah dunia juga dari dimensi yang kedua. Apa? Dunia itu singkat. Jangan terlalu bahagia, jangan terlalu menikmati kesenangan seakan-akan itu kesenangan abadi gitu. Jadilah ataupun jadikan perpustakaan tempat senyaman dan semenyenangkan yang kamu inginkan selama dalam hal-hal positif. Itu yang harus digarisbawahi. Kang Jaki, saya ingin nanya mengenai ke bahasa Inggrisan ya, kalau boleh ya. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Jaki? Ini sudah pasti sangat-sangat penting ya. Hampir semua sektor sekarang, semua bidang itu pakai bahasa Inggris. Justru bahasa Inggris itu menjadi, kalau saya bilang, gerbang ya. Jadi gerbang utama kita naik satu tingkatan dari orang lain. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita kedatangan seorang tamu yaitu Duta Baca Kabupaten Garut 2023. Halo Kang Jaki. Ya, halo Pak Rik. Halo Kang Jaki, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, lancar ya? dan sehat selalu. Oke, harus selalu sehat. Iya, gitu betul. Ya. Karena itu yang mahal tuh itu bukan uang ya. Ya, betul. Oke Kang Jaki, kita alhamdulillah sekali ya. Kita bersama Duta Baca Primary English berkenan dan diizinkan untuk syuting di perpustakaan Ya, daerah betul ya. sekali. Ini kayaknya perdana ya, Pak? Ini perdana bagi Primary English untuk bisa syuting di sini. Jadi kita terima kasih sekali nih kepada Bapak Kepala dan rekan-rekan staf yang sudah mengizinkan kami istilahnya podcast di perpustakaan Garut. Betul ya. Oke Kang Jaki, kita ngobrol-ngobrol dikit nih Kang Jaki. Tapi sebelum kita lanjut ke obrolan-obrolan selanjutnya, kami ingin tahu dulu dong latar belakang Kang Jaki, mulai dari tinggal, sekolah di mana, sampai kegiatannya hari ini lagi ngapain? Silakan. Oke, semuanya. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Zaki Muhammad Rais. Saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kemudian saya asli Garut, tepatnya di Kecamatan Cikajang. Jadi bagi teman-teman yang sering main ke arah ke pantai, itu biasanya lewat ke Cikajang. Kemudian sebelum menempuh pendidikan di Yogyakarta saat ini, saya merupakan alumni dari Pesantren Persis 104 Cikajang di tingkat MTS dan juga Madrasah Aliyah. Jadi selama 6 tahun saya di pesantren, kemudian baru untuk tingkat perguruan tinggi ini saya keluar Garut ke Yogyakarta. Gitu. Oke. Kemudian untuk kegiatan, yang pertama pastinya kuliah saat ini. Kemudian selain itu sekarang aktif di organisasi kampus, himpunan mahasiswa. Kemudian sekarang di Kabupaten Garut sendiri, di tempat tinggal, di tanah kelahiran, aktif di Duta Baca Kabupaten Garut. Oke, ini menarik nih Kang Jaki. Pergi keluar Garut untuk kuliah ya? Mengapa Kang Jaki? Oke, itu pertanyaan yang sering ditanyakan juga ya oleh teman-teman ataupun rekan-rekan yang asli Garut. Kenapa sih jauh-jauh sampai ke Jogja gitu? Pertama, emang cita-cita dari awal ya Pak, pengen explore daerah luar Garut gitu. Karena kalau boleh cerita itu semenjak TK, SD, kemudian Madrasah Diniyah, Sanawiyah, kemudian Aliyah, itu di Cikajang. Jadi benar-benar dekat sama rumah, bahkan jalan kaki pun sampai gitu. Makanya ketika SMP itu mulai punya keinginan dan punya cita-cita kalau misalnya nanti saya kuliah, ya harus keluar Garut. Gimana pun caranya, saya harus bisa mengeksplor daerah lain untuk mencari ilmu khususnya. Karena pengen punya pengalaman lebih juga ya. Kalau misalnya cuma di Garut, ya mungkin cuma Garut doang yang dikenal. Tapi kalau misalnya kita berkesempatan keluar Garut ataupun keluar daerah, artinya kita punya kesempatan untuk bisa mengeksplor lebih banyak hal-hal baru di luar sana. Dan mengapa juga mengambil jurusan psikologi ini? Oke, kenapa psikologi? Ini sebenarnya agak menarik juga ya. Karena berawal dari saat itu tuh kumpul keluarga.
kebetulan ada paman, dia itu salah satu aktivis di bidang pendidikan. Dia kepala sekolah waktu itu di salah satu MA swasta di Kecamatan Cikajang. Kemudian paman ini tuh biasa menjuruskan kuliah untuk keponakan-keponakannya. Nah, termasuk ada juga ya keluarga yang udah masuk kuliah tuh dijuruskan sama paman saya yang ini. Nah, akhirnya di satu pertemuan keluarga itu saya sempat ditanya, kamu kuliah mau jurusan apa? Saat itu masih labil ya, SMA awal-awal masih belum bisa menggambarkan gimana kehidupan kuliah, jurusan apa yang pengen nantinya, bahkan kemana gitu. Akhirnya tertarik tuh cenderung karena psikologi gitu kalau kata orang Sunda ya. Terus sempat bingung juga psikologi itu apa gitu. Bingung bahkan dari namanya aja emang masih awam lah psikologi itu seperti apa. Akhirnya dari pertemuan itu karena selesai pertemuan akhirnya penasaran ya psikologi teh naonnya anu tadi cek si Amang teh naon gitunya. Akhirnya mulai mencari itu kelas 10 akhir, kelas 11 itu mencari psikologi itu seperti apa, bidangnya fokus kemana, kemudian yang dipelajari apa saja. Akhirnya dari sanalah tertarik, oh ternyata psikologi itu menyenangkan. Psikologi itu emang awam kalau di orang Cikajang ataupun di wilayah Garut emang masih jarang gitu orang-orang yang masuk ke jurusan psikologi. Apalagi kalau kita melihat survei di univ-univ di Garut itu belum ada kampus yang membuka jurusan psikologi. Akhirnya tertarik ke psikologi sampai di beberapa pendaftaran untuk masuk kampus ketika akhir kelas 12 itu fokus di bidang psikologi ataupun jurusan psikologi dan akhirnya ya Allah berikan kesempatan untuk bisa masuk di jurusan psikologi ini. Ini kan Jaki tuh sekarang tuh menginjak semester 3 ya? Iya, semester 3. Nah, selama 2 semester ini ada pelajaran yang paling menarik nggak di psikologi apa? Oke, yang paling menarik sebenarnya semuanya menarik ya Pak. Semuanya menarik, tapi entah kenapa juga ini menjadi hal yang lucu ya, bisa dibilang lucu. Karena bagi kebanyakan orang itu psikologi ataupun jurusan psikologi itu nggak ada hitung-hitungan. Nggak ada hitung-hitungan karena itu merupakan bidang sosial humaniora. Tapi karena di semester awal, khususnya di kampus saya itu ada mata kuliah umum yang harus dipelajari, itu ada mata kuliah statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, entah kenapa ketika saya SMP dan madrasah aliyah itu yang ke hitung-hitungan tidak terlalu tertarik, justru ketika masuk psikologi ada mata kuliah itu saya senang, maksudnya tertarik dan lebih menekuni bidang statistika itu. Bahkan kalau dibilang ya nilai statistika saya dibandingkan mata kuliah psikologi yang lain itu paling bagus gitu ya. Tapi bukan berarti mata kuliah psikologi yang lain seperti psikologi dasar, kemudian sosiologi komunitas, filsafat, kemudian ada juga antropologi yang lainnya bukan berarti tidak menarik dan tidak ingin saya pelajari, tetapi pasti ada satu hal yang disukai gitu. Seperti itu Pak. Oke, jadi dulu IPA atau IPS? Kebetulan IPA. IPA ya? Iya, IPA. Oke. Baik Kang, saya pengen narik lagi. Kalau tadi sudah diceritakan bahwa salah satu inspirasi itu adalah selain orang tua, paman ya? Iya, paman. Ada sosok lain nggak Kang yang selalu menjadi inspirasi Kang Jaki? Oke, kalau bicara tokoh ya, sebenarnya kalau tokoh yang khusus di psikologi sebenarnya nggak ada ya. Bukan nggak ada, belum terlalu mengenal, waktu itu belum terlalu mengenal secara spesifik ataupun secara khusus. Tapi pada saat itu ada orang-orang, bahkan khususnya anak muda, kalau kita sekarang lihat di TikTok ataupun di Instagram seperti tokoh Maudy Ayunda, Najwa Shihab, kemudian Sherly Anavita, itu mereka membuktikan bahwa anak muda itu bukan tempatnya ataupun masanya berleha-leha atau main-main. Kadang kan kebanyakan orang, sok we keur ngora mah beakeun heula ulin, beakeun heula
apa ya namanya tuh, lebih ke have fun, nggak mikirin masa depan, nggak mikirin yang penting gitu. Yang penting dia bahagia, dia seneng, ya bebas. Nanti benar-benarnya tuh kalau udah tua gitu, nanti balik nama di sekolah tuh ya gitunya. Tapi dengan tokoh-tokoh tadi, saya merasa bahwa anak muda juga kenapa tidak mempersiapkan, anak muda juga kenapa tidak harus berani menunjukkan kualitas diri yang berbeda dari umumnya, seperti itu. Jadi itulah tokoh-tokoh yang mungkin menjadi inspirasi saya, bahkan menjadi motivasi saya untuk senantiasa memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, terutama di bidang pendidikan ini. Oke, menarik. Kalau misalkan Kang Jaki nih ya, tadi sudah dibicarakan mengenai pendidikan ya. Iya. Kang Jaki melihat ataupun memandang pendidikan Indonesia ini seperti apa sih Kang Jaki? Oke, kalau melihat pendidikan, karena saya dari Cikajang ya, maksudnya bisa dibilang cukup jauh dari perkotaan, dari ramainya perkotaan. Itu kalau saya lihat, salah satu permasalahan yang saat ini menjadi PR kita semua adalah belum meratanya kualitas pendidikan dan juga belum meratanya fasilitas pendidikan secara menyeluruh. Karena kenapa? Ketika kualitas pendidikan itu sudah baik, anak-anak didik kita ataupun adik-adik kita, kemudian siswa-siswi sebagai harapan bangsa, itu pasti baik juga, pasti berkualitas. Sedangkan faktanya ketika kita sekarang melihat secara langsung, masih banyak sekolah yang jauh dari kata layak lah istilahnya. Masih banyak fasilitas yang kurang, masih banyak kurangnya sumber daya manusia untuk mengajar, bahkan hal-hal lain masih kurang. Mungkin untuk di daerah perkotaan aman, untuk daerah yang di pusat itu aman. Dari sistem pendidikan, kualitas pengajar, fasilitas udah nggak diraguin lagi. Tapi kita perlu melihat, mata kita harus terbuka ke semua penjuru. Karena Indonesia bukan sekedar Jakarta, Indonesia bukan sekedar Bandung, bukan sekedar Jogja, bahkan sekelas kota besar saja, itu belum tentu semua wilayahnya, semua penjurunya itu merata dengan kualitas pendidikan dan fasilitas pendidikan yang baik. Makanya itu saya rasa yang saat ini benar-benar harus dibenahi dan harus diperbaiki, karena ketika sekarang bangsa memiliki harapan dan cita-cita terbesarnya itu di anak muda, di siswa-siswinya, tetapi pelayanan terhadap peningkatan pendidikan itu sendiri masih kurang, ya bagaimana? Seperti itu, Pak. Ya, jadi harapan bagi Jaki untuk pendidikan Indonesia ini seperti apa? Apakah harus fasilitasnya merata atau bagaimana nih? Oke, harapan untuk pendidikan Indonesia saat ini yang pertama cita-citanya. Cita-cita pendidikan Indonesia itu harus tercapai, yaitu dengan standar, dengan kualitas yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus berkolaborasi. Yang pertama, kita sebagai masyarakat, kita sebagai harapan bangsa untuk menggapai cita-cita di bidang pendidikan itu tadi. Kemudian pemerintah sebagai salah satu pemberi pelayanan untuk pemberian kualitas itu juga harus berkolaborasi. Karena ketika sekarang yang bergerak hanya misalkan masyarakat saja, tetapi pemerintah tidak memperhatikan ataupun tidak peduli, itu tidak akan pernah tercapai. Ataupun sebaliknya, ketika sekarang pemerintah gencar-gencarnya memberikan fasilitas yang baik, kualitas yang memadai dan menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di bidang pendidikan Indonesia, tetapi masyarakatnya leha-leha, tidak peduli, itu juga akan nihil hasilnya. Makanya langkah dari peningkatan kualitas pendidikan Indonesia ini adalah kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan elemen-elemen pendukung lainnya. Karena ketika kolaborasi dan semua pihak sudah berpartisipasi, insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang Indonesia cita-citakan dalam peningkatan pendidikan ini akan bisa tercapai.
Oke, menarik sekali Jaki nih. Saya pengen narik lagi ke belakang nih Jaki. Ya, Apa sih cita-cita Jaki kecil dulu itu? oke. Kalau bilang cita-cita waktu kecil tuh rasanya semua orang sama ya. Pilot, dokter, polisi. Seakan mengucapkan cita-cita itu gampang. Kamu mau jadi pilot? Silakan, aku mau jadi pilot. Tapi kalau saya pribadi ketika kecil, saya pengen jadi guru. Guru ya? Ya, Oke. bahkan saya jadi apa ya? Jadi salah satu orang yang beda ketika guru SD saya tanya, cita-cita kalian apa? Kalau yang cowok itu kebanyakan pengen jadi pemain bola profesional, pengen jadi pemain timnas. Tapi ketika saya ditanya pengen jadi guru, ya sebenarnya nggak apa-apa. Cuma waktu itu emang saya rasa paling beda dibandingkan teman-teman yang lain. Ketika yang lain ada juga yang polisi, ada juga tentara, pilot, insinyur dan yang lainnya. Tapi entah kenapa kata yang terucap saat saya ditanya adalah guru. Bahkan di beberapa kali buku saya sempat tulis kayak misalkan bikin biodata ya, nama, kelas, tanggal lahir, biasa anak SD bikin kayak gitu. Itu tulis cita-cita guru. Itu seperti itu. Kalau Sampai waktu saat kecil, ini masih guru juga atau udah berubah nih? kalau saat ini kalau dibilang berubah enggak ya? Tapi lebih tepatnya kita fokus ke tujuannya gitu. Kalau tujuannya yang utama adalah pasti semua orang pengen jadi insan yang bermanfaat, yang berguna gitu. Karena sekarang kita percuma ketika misalnya kita mencapai sesuatu, kita ngejar sesuatu, tapi ketika kita udah dapet yang kita pengen, nggak bisa dikasih ataupun nggak bisa dapat manfaatnya gitu. Misalnya kita sekarang ngejar pendidikan nih, otomatis kita pengen ilmu dan pengetahuan kita bertambah gitu, bertambah banyak, kemudian semakin luas. Tapi ketika nanti kita udah dapat banyak ilmu, dapat pengetahuan, terus ilmu itu sama pengetahuan itu cuma kita simpen di kepala kita, ya percuma. Makanya sekarang lebih ke tujuannya. Pokoknya jadi apapun nanti pengen bisa manfaat buat orang lain. Amin. Gitu. Amin. Terutama kalau sekarang itu lebih fokus dan lebih menjurus sama yang di kuliah. Jadi psikologi. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai ya, lebih ke psikolog, nanti bisa bantu banyak orang, bisa menebar banyak senyuman gitu. Karena bukan tanpa alasan ketika kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita pasti punya tujuannya itu tadi. Iya, betul. Ya siapa tahu nanti bisa jadi dosen kan Iya, ya? betul. Ya. Sekali. Oke. Baik, Jaki. Tadi saya penasaran juga nih, karena tadi sudah disebut ada beberapa kata-kata mengenai guru. Iya. Ya. Isu yang sudah lama dan klise, dan lamalah isu ini bahwa gaji guru itu belum sesuai lah, gitu ya. Iya. Maka banyak juga guru yang nyari sampingan ya, ada yang berjualan, yang jadi gojek, yang mana itu tidak apa-apa sih Iya. gitu ya. Cuman kan mengenai kesetaraan ataupun kesejahteraannya nih, ada harapan nggak Jaki? Seorang guru itu harus gimana nih? Iya. Oke, berbicara mengenai harapan guru, tentunya ini menjadi keresahan kita semua ya. Meskipun kita bukan guru, bahkan dari rekan-rekan profesi lain yang bukan guru juga merasakan bahwa keresahan akan kesejahteraan guru yang belum merata ini benar-benar jadi PR besar. Nah, tentunya untuk harapannya yang utama itu adalah bagaimana guru-guru di Indonesia khususnya itu bisa merasakan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana mestinya. Itu yang utama. Cuma yang sekarang menjadi permasalahan adalah bagaimana kesejahteraan dan keadilan itu bisa digapai. Karena kan kalau kita sekedar demo, misalkan unjuk rasa ataupun sekedar mengolok-ngolok salah satu pihak, itu saya rasa bukan jadi solusi. Tapi bagaimana nantinya kita bisa berkolaborasi, bisa memberikan ide-ide kita, gagasan-gagasan kita untuk bisa membantu pihak-pihak yang berkaitan langsung ataupun berhubungan langsung itu memberikan
pelayanan berupa kesejahteraan dan keadilan yang merata untuk guru-guru. Karena tugas dan peran menjadi guru itu bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang gampang, tapi susah gitu. Artinya kita juga tidak bisa menyepelekan, kita tidak bisa menganggap remeh terkait profesi guru ini. Oke, Kang Jaki, ini menarik ya. Tadi ada harapan-harapan besar yang tadi Jaki mention bahwa ini adalah sebagai PR bersama ya. Jadi bukan jadi tugas salah satu pihak, tapi kita bareng-bareng deh. Betul sekali. Gimana caranya supaya guru sejahtera, ya murid pun mungkin aman nanti. Iya, betul sekali. Ya. Oke, saya pengen lanjut ke Duta Baca nih, Kang Jaki. Karena sekarang lagi pakai selendang Duta Baca Kabupaten Garut 2023. 2023. Gimana ceritanya nih, Kang Jaki? Oke, yang pertama itu kebetulan kalau kita lihat Duta Baca 2022 ada Kang Fahmi, itu merupakan kakak kelas di sekolah. Kebetulan rumahnya kita tetanggaan. Tapi ya Kang Fahmi sibuk dengan kegiatannya sendiri, begitupun saya. Pertama kali tahu Duta Baca adalah ketika Kang Fahmi dinobatkan sebagai juara. Ternyata di Garut ada perdutaan, ada Duta Baca, ada duta-duta yang lain. Akhirnya dari sana mulai kepo ya di Instagram, cari tahu Duta Baca itu seperti apa, kemudian sebenarnya tujuannya seperti apa. Kemudian setelah mencari tahu, oh ternyata Duta Baca itu seperti ini. Dan satu hal yang menjadi ketertarikan saya pada Duta Baca adalah bukan soal selempang, bukan soal ajang juaranya, tapi ternyata Duta Baca ini bisa menjadi salah satu jalan, salah satu bisa dibilang wadah untuk kita bisa menyuarakan gagasan, kemudian ide-ide kita, dan juga bisa menjadi salah satu cara kita melakukan banyak aksi sosial di masyarakat. Bahkan saat itu mulai banyak tanya ke Fahmi, di Duta Baca teh ngapain aja, terus kegiatannya kemana aja. Akhirnya udah dijawab sharing selama 1 tahun ya nunggu, karena ajang Duta Baca di Kabupaten Garut ini 1 tahun sekali. Akhirnya kata Fahmi, kalau mau ikut tahun depan siapkan dari sekarang. Akhirnya mulailah mempersiapkan diri agar bisa layak dan masuk kualifikasi di Duta Baca ini. 1 tahun berjalan, saya masuk kuliah, Fahmi juga sibuk dengan pekerjaannya. Launchinglah Sayembara Duta Baca Kabupaten Garut 2023. Kemudian kebetulan saat itu saya sedang di Jogja karena masih UAS. Lihat persyaratan, kayaknya oke, aman. Pas lihat salah satu persyaratan, sebenarnya ada satu hal yang terkendala. Ada salah satu persyaratan administrasi itu yang harus diurus di Kabupaten Garut, nggak bisa diurus secara online. Akhirnya mulai putus asa, kayaknya nggak bisa deh ikut tahun sekarang gitu kan. Apalagi timeline Duta Baca yang 2023 ini kehitung cepat. Kalau yang 2022 itu sekitar 3-4 bulan kalau nggak salah. Kalau yang 2023 itu dari awal pendaftaran sampai gala final itu cuma 26 hari. Akhirnya, sigana imam mau jadinya Milan Duta Baca teh. Akhirnya setelah konsultasi, karena waktu itu ada live Instagram buat pertanyaan-pertanyaan peserta Duta Baca, kemudian ada juga adminnya, gimana buat keringanan ataupun adakah alternatif lain terkait persyaratan yang tadi. Akhirnya persyaratan itu ada keringanan, boleh diganti dengan persyaratan yang sejenis tapi diurus di domisili. Waktu itu saya di Jogja. Akhirnya, bismillah, saya daftar. Waktu itu pendaftaran masih di Jogja, sampai ada pengumuman 30 besar, itu masih di Jogja juga. Masuk 30 besar, ke tahap berikutnya, yaitu tahap tantangan.
Pekan Tantangan itu juga masih di Jogja. Orang lain itu bikin video terus ngerjain tugas tantangan di Garut karena Duta Baca Garut gitu kan. Saya sendiri di Jogja, tapi itu tidak jadi masalah karena tidak ada ketentuan khusus untuk tag videonya di mana. Akhirnya di Jogja bikin, itu juga agak susah ya kalau dibilang, bisa jadi sibuk lah karena lagi UAS gitu kan. Lagi UAS, kemudian lagi sibuk di organisasi kampus. Akhirnya waktu itu menyempatkan 1 hari buat tag video, dibantu teman di Jogja. Akhirnya dikirim. Selang berapa hari ada pengumuman 20 besar. 20 besar. Dan alhamdulillah dinyatakan lolos waktu itu 10 pelajar, 10 mahasiswa. Dan alhamdulillah lagi, ketika pengumuman 20 besar, UAS berakhir. UAS berakhir dan bisa pulang ke Garut karena buat peserta yang 20 besar itu harus karantina di Garut. Harus offline ya? Iya, harus offline, itu nggak bisa dinego. Kalau kamu nggak datang, udah dianggap mengundurkan diri. Akhirnya waktunya pas gitu ya, Allah berikan kesempatan bisa datang dan pulang ke Garut lebih cepat dari teman-teman, karena kan biasanya kelar UAS tuh harus nunggu beberapa minggu buat keluar nilai dan barangkali ada UAS yang harus ujian susulan ataupun ujian ulang. Dan ketika pulang ke Garut berharap-harap cemas lah istilahnya, pirakunya kudu balik di ka Jogja lamun aya ujian anu ngulang gitunya. Tapi alhamdulillah ketika sampai di Garut semua nilai ujian keluar, alhamdulillah memuaskan, tidak ada yang ngulang, bisa mengikuti rangkaian karantina dan juga tahapan di Duta Baca ini dengan baik sampai akhir. Kemudian ikut karantina waktu itu 3 hari, 2 hari online sama Primer English juga ada sebagai salah satu pemateri. Kemudian terakhir di gedung Balai Diklat BKKBN. Di Balai Diklat itu ada beberapa tes juga. Yang pertama ada tes tulis, kemudian diwawancara, kemudian ditanya juga program-program yang bakal dilaksanakan selama setahun ke depan. Akhirnya ikut semua rangkaian kegiatan, rangkaian seleksi dengan modal bismillah gitu ya. Maksudnya nggak terlalu berharap juga, karena yang penting kita udah ngasih yang terbaik lah gitu. Akhirnya selesai wawancara, ada unjuk bakat juga. Itu unjuk bakat sampai malam gitu kan. Waktu itu kebetulan saya tampil bela diri, dan di tanggal 27 itu di final ada pengumuman 12 besar. 12 besar, Allah berikan kesempatan buat masuk ke 12 besar, 6 pelajar, 6 mahasiswa. Kemudian itu ada sesi motion challenge sama Q&A langsung dari juri. Waktu itu ada 3 jurinya. Kemudian ada 6 besar dan Allah takdirkan sampai final itu bisa juara di Sayembara 2023. Yang pertama itu sebenarnya nggak terlalu senang karena bukan soal juara atau tidaknya, karena dengan bergabungnya di Duta Baca saja sudah menjadi bagian paguyuban Duta Baca, itu sebenarnya udah senang waktu itu. Tapi Allah kasih bonus lah, istilahnya kasih bonus. Tapi ini juga menjadi tanggung jawab besar buat kedepannya bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Duta Baca bukan sekedar nama, bukan sekedar gelar, dan juga bukan sekedar selempang seperti itu. Keren. Ini Kang, nanti barangkali ada teman-teman yang sedang menyaksikan. Tadi Kang Jaki sudah menyebutkan bahwa ini harus dipersiapkan nih, gitu ya. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk nanti nih Duta Baca 2024 mungkin? Oke. Yang perlu dipersiapkan, yang pertama niat ya. Niatnya dulu, ya, oke. Niat. Karena ketika niat kita, aku pengen juara, aku pengen dapat hadiah, aku pengen dapat apa, itu ketika niatnya udah nggak benar, udah melenceng, itu pasti nggak benar. Yang pertama niat itu. Niat kita ikut Duta Baca nantinya itu mau apa? Pengen ngapain? Terus seperti apa ke depannya rencana kita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kalau menurut saya adalah memperbaiki diri ya. Memperbaiki diri sehingga diri kita itu layak dan bisa masuk ke
kategori duta baca, bukan sekedar administrasi ya. Kalau administrasi sebenarnya di Dadak bisa ya, kayak tahu bulat di Dadak gitu. Tapi ini bukan sekedar administrasi. Bagaimana kita menyiapkan kualitas diri kita itu layak. Nanti ketika kamu dapat gelar duta baca, pandangan orang lain terhadap diri kamu itu apakah sesuai dengan gelarnya atau tidak. Itu yang perlu dipersiapkan. Kemudian yang berikutnya adalah senangi dunia literasi. Itu yang utama. Gak mungkin dong duta baca nggak senang dunia literasi gitu kan. Tapi dengan dengan sekemampuan kita. Kalau menurut saya, kita nggak perlu maksain baca buku sehari 24 buku, nggak perlu. Tapi kita berusaha bagaimana konsisten, kemudian bagaimana kita menyenangi, kemudian bagaimana kita mencintai dunia literasi itu sendiri. Selebihnya itu hal-hal teknis ya. Yang paling utama itu tadi niat, kemudian perbaiki kualitas diri kita, bagaimana diri kita itu bisa layak untuk bisa mendapat gelar duta baca nantinya. Oke, jadi itu ya teman-teman, nanti barangkali nih yang siap-siap, persiapkan dari Ya, sekarang ya. harus, itu wajib dari sekarang, nggak bisa didadak. Harus untuk tahun depan nih. Oke, selanjutnya Kang Jaki, ada tantangan yang paling menarik nggak kemarin? Yang nggak bisa dilupain nih, tantangannya ini keren banget atau gimana? Yang berat banget atau gimana nih yang kemarin? Selama sayembara duta baca. Oke, yang paling menantang itu di final ya. Finalnya itu ya? motion challenge sama Q&A. Karena kita dikasih waktu yang terbatas, yang sangat minim. Kita nggak dikasih tahu topiknya apa, pertanyaannya seputar apa. Dan kita harus wajib menjawab pertanyaan itu, memberikan argumen kita, pendapat kita dengan baik. Itu yang menjadi tantangan. Tapi di sisi lain menjadi kesenangan tersendiri karena dari sana kita terlatih untuk bisa berpikir cepat, berpikir tepat gitu. Karena kalau berpikir cepat saja saya rasa tidak baik. Barangkali tidak tepat ataupun yang lainnya. Tapi dalam seleksi kemarin itu saya rasa menjadi salah satu pelajaran bagaimana diri kita dituntut berpikir cepat dan tepat, dan juga berpikir luas terhadap hal-hal yang belum kita duga. Kita kan kemarin para finalis tidak menduga kalau pertanyaan dan juga apa yang ditanyakan itu seputar A, B, C. Tapi kita dikasih langsung, dikasih pertanyaan, jawab sekarang gitu. Itu sih yang saya rasa paling menantang dan nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Oke. Masih ingat nggak pertanyaannya apa? Satu aja pertanyaannya. Oke, waktu itu yang saya ingat dari Tes Shipa. Tes Shipa ini Duta Baca Jawa Barat 2022. Menurut Kang Zaki, apakah literasi ada keterkaitannya dengan kebijaksanaan seseorang? Menarik ya. Ya, itu saya menjadi finalis pertama harus menjawab pertanyaan itu. Dan alhamdulillah bisa terjawab aman. Oke, Kang Jaki. Sekarang masih ke Duta Baca nih ya. Oke. Apa harapan Kang Jaki nih buat sekarang kan Duta Baca sama Kang Jaki sama teman-teman ya. Sekaligus mungkin kan programnya masih dirancang atau mungkin sedang dirancang oleh Kang Jaki dan teman-teman. Kebetulan untuk program Duta Baca ini sekarang sebenarnya tinggal action. Oke. Karena ketika kita mendaftar sebagai finalis Duta Baca, sebagai peserta Duta Baca, kita itu harus sudah punya program. Bagaimana kita selama 1 tahun ke depan, bagaimana kita nantinya ketika terpilih itu mau ngapain aja gitu. Jadi ketika kemarin sampai final udah terpilih 20 finalis sebagai Duta Baca, itu kita tinggal action program masing-masing dan juga program kolaborasi. Kebetulan sekarang untuk program yang utama itu untuk di Duta Baca 2023 adalah bagaimana peningkatan literasi di masyarakat Kabupaten Garut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana literasi ini bukan sekedar nama, bukan sekedar tulisan, bukan sekedar membaca menulis, tapi bagaimana orang-orang yang saat ini masih bisa dibilang awam ataupun kurang mengetahui mengenai literasi itu bisa paham. Karena literasi itu ternyata saya pribadi itu
pada awalnya cuma tahu tuh menulis, membaca, berhitung. Kalau zaman SD tuh calistung ya, Calistung. calistung. Ternyata literasi itu cakupannya luas. Ada literasi budaya, literasi finansial, kemudian ada literasi digital dan juga yang lainnya. Nah, bagaimana literasi-literasi itu, kemudian hal-hal yang berkaitan literasi itu bisa tertanam dan bisa ada dalam diri masyarakat itu. Seperti apa namanya? Kolaborasi dengan instansi ataupun unsur pemerintah sekarang juga menjadi salah satu rencana dan juga harapan dari Duta Baca yang sekarang itu. Ya, keren. Jadi tadi salah satu program unggulannya adalah memberdayakan literasi supaya lebih baik lagi. Iya, itu. Oke, mungkin salah satunya ya mengajak masyarakat untuk datang ke perpustakaan ya, ini ya. Betul sekali. Karena sekarang perpustakaan itu udah apa ya? Tidak seramai pasar lah bisa. Kalau pasar saja bisa ramai, saya bilang perpustakaan kenapa enggak? Karena sekarang perpustakaan itu berbasis inklusi sosial. Yap. Artinya perpustakaan bukan hanya tempat membaca saja, bukan tempat melamun saja, bukan tempat merenung saja, tetapi bagaimana perpustakaan bisa menjadi tempat yang menyenangkan untuk semua kalangan gitu. Makanya kan sekarang nggak ada batasan, di perpus tuh cuma baca doang. Tapi kalau kamu misalkan mau belajar bareng, kemudian mau diskusi ataupun yang lainnya, silakan datang ke perpustakaan. Jadilah ataupun jadikan perpustakaan tempat senyaman dan semenyenangkan yang kamu inginkan selama dalam hal-hal positif. Itu yang harus digarisbawahi. Jangan sampai sekarang perpustakaan bebas, kita bisa ngapain aja. Enggak, tapi dalam hal positif itu. Betul. Nih teman-teman, jika ada yang belum sama sekali datang ke perpustakaan daerah, coba deh. Tempatnya udah nyaman, bersih, banyak space-space untuk baca itu banyak sekali betul ya. Sekali. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, parkirannya juga enak kok gitu ya. Kemudian ada kids zone juga ya di bawah, itu yang baru tuh. Jadi ada tempat mainan anak-anak untuk balita. Jadi barangkali nanti ada ibunya sambil ngajak balita itu bisa main-main nyaman banget gitu ya. Itu merupakan salah satu terobosan dan juga inovasi baru dari pihak Kabupaten Garut dan juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Garut, bagaimana memberikan pelayanan dan fasilitas sebaik mungkin untuk masyarakat Kabupaten Garut. Jadi tidak ada batasan kalau misalnya untuk orang tua ataupun teman-teman yang merasa ada batasan, ternyata enggak di perpustakaan itu. Mau bawa adiknya silakan, ada tempat bermain, kemudian mau nyari koleksi buku di perpustakaan itu juga sekarang sudah dipisah perak. Jadi teman-teman nggak kebingungan dan kesusahan buat nyari referensi ataupun nyari bahan pelajaran ataupun yang lainnya. Iya, kayak yang tadi ya, ngerjain tugas sama teman-teman boleh kok, banyak sekali space-nya di sini ya. Jadi teman-teman jangan lupa nanti main ke perpustakaan lah bagi yang belum sama sekali ya. Itu wajib ditunggu di perpustakaan. Kita bisa diskusi bareng dan juga kita bisa bertemu banyak orang, bertemu dengan hal-hal yang belum kita dapatkan sebelumnya. Gitu. Dan barangkali mau berkolaborasi dengan Duta Baca, itu boleh-boleh aja ya. Boleh sekali. Silakan aja nanti kontak aja, apakah ke Instagramnya Duta Baca atau mungkin ke Kang Jaki. Dengan Instagramnya apa Kang Jaki? Boleh teman-teman di Instagram @raisjaki76_ itu nanti kalau kita mau diskusi ataupun kolaborasi itu boleh, terbuka, sangat bebas ya, tidak ada batasan artinya. Oke, baik Kang Jaki. Saya ingin nanya lagi mengenai bagaimana seorang Jaki gitu ya mengatur waktu nih antara kegiatan belajar, apalagi belajarnya nih di Jogja juga nih. Gimana nih? Oke, satu teknik mungkin ya, bisa dibilang teknik yang saya terapkan untuk manajemen waktu ini adalah blocking time dan juga list agenda. Itu yang pertama. Jadi ketika sekarang saya gabung organisasi, kemudian belajar di kampus, apalagi sekarang tergabung di Duta Baca dan juga yang lainnya, itu sebisa mungkin teman-teman harus list semua kegiatan. Harus list itu ya. Bagaimana nantinya teman-teman itu bisa mengatur mana dulu nih yang harus dikerjain, mana yang jadi prioritas, kemudian mana yang harus
ikutin ataupun jadi hal berikutnya yang harus dikerjakan, itu harus di-list. Karena dengan seperti itu, teman-teman bisa lebih tertata rapih dalam mengatur waktu. Kadang kita mungkin bilang sibuk ataupun kita bilang nggak ada waktu itu karena kita tidak tidak menyiapkan dengan baik, tidak menuliskan dengan baik yang menjadi kegiatan dan kesibukan kita. Karena sibuk itu tergantung kita. Ataupun bisa dibilang sibuk itu apa ya? Kalau menurut saya sibuk itu lebih ke orangnya ya. Kalau dia bisa menyempatkan, tidak ada sibuk. Ya, sibuk itu karena dia tidak mau dan tidak mempersiapkan itu, tidak menyempatkan. Betul, betul. Ada istilah you don't lack of time but focus katanya. Iya. Jadi sebenarnya waktu yang kita miliki kan sama 24 Iya. jam. Cuman di skala prioritasnya aja. Nah, iya betul sekali. Kalau tadi Jaki menyebutkan ya antara mau dan tidak mau gitu Iya, kan. betul. Betul. Oke, Kang Jaki, saya pengen lanjut lagi mengenai gini Kang Jaki. Ada kalanya kan manusia itu kadang lagi males ya. Iya, Males, semangat gitu kan turun naik nih ya. Iya. Bagaimana seorang Jaki supaya semangatnya 100% atau 80% terus nih? Oke. Ada tips dan trik tersendiri nggak? Sebenarnya kalau dibilang terus di atas ya full power itu enggak selalu juga Nggak selalu. karena namanya manusia juga. Tapi salah satu apa ya yang menjadi motivasi saya ataupun hal yang biasanya meningkatkan semangat saya kembali adalah biasanya dari konten-konten di TikTok ataupun di Instagram. Karena kan kebetulan di Jogja kalau misalnya selain kuliah ataupun gak ada kegiatan paling cuma di kosan. Nah biasanya scroll TikTok ketika misalkan emang lagi capek, lagi bener-bener males ngapa-ngapain karena saking capeknya dengan kesibukan tadi, biasanya sering scroll ya. Sering scroll, bahkan ada kata-kata yang sampai saat ini sering saya tanamkan ya kalau lagi malas. Saya lupa siapa yang bilang, tapi banyak di konten. Masih banyak makanan enak yang belum kamu coba, masih banyak destinasi wisata indah yang belum kamu kunjungi, masih banyak kesempatan yang belum kamu coba, masih ada orang tua yang belum bahagia seutuhnya karena kamu. So, kenapa kamu harus capek dan merasa paling sedih karena kegagalan ataupun kesibukan kamu yang sesaat itu. Makanya saya merasa kalau saya sekarang capek, ya udah nggak apa-apa, istirahat aja, nggak perlu nyerah gitu. Jadi itu yang sering menjadi pendorong saya salah satunya, selain orang tua yang kadang telepon ataupun memberikan semangat secara online gitu kan, karena untuk Jogja Garut ini nggak bisa ditempuh tiap hari pulang pergi, artinya ya paling komunikasi ataupun ngobrol-ngobrol sama orang rumah tuh sekedar telepon ataupun via WhatsApp gitu. Kalau ke Jogja suka naik kereta atau naik apa biasanya? Iya, naik kereta. Dari Garut sini atau dari? Dari Leles, stasiun Leles yang di Lampung. Kadungora gitu. Kebetulan untuk stasiun Garut ini belum ya? ada akses yang langsung ke Jogja. Jadi suka dari Leles ya? Iya, dari Leles. By the way, saya orang Leles juga. Iya. Sebenarnya stasiun Leles itu namanya Leles tapi Kecamatannya lokasinya di Kadungora. Iya. Iya. Makanya kadang sebagian orang bingung gitu Iya, kan. jadi saya juga pernah dengar bahwa dulunya, tapi ini mungkin nanti bisa dicek lagi sama teman-teman ya, Kadungora dan Leles itu ngegabung katanya. Oh, Makanya iya. stasiunnya itu stasiun Leles, karena dulunya itu ngegabung. Tapi pemekaran berubah jadi Kadungora dan Leles. Oh, iya. Stasiunnya tetap Leles, itu katanya. Tapi nanti boleh dicek kembali. Boleh ya nanti teman-teman bantu cek. Tapi itu masuk akal ya. Iya juga Kayaknya sih. seperti itu dulunya gitu. Baik, Kang Jaki. Tadi beberapa Kang Jaki menyebutkan tentang sosial media ya. Positifnya sosial media bahwa Jaki memanfaatkan itu sebagai salah satu untuk mood booster Iya, gitu ya. betul. Tapi terlepas dari itu Kang Jaki, kita sudah tahu bahwa sosial media ini sudah terlalu banyak hiburan. Iya, betul sekali. Tanda petik hiburan ya gitu ya. Apakah itu yang negatif maupun yang positif. Bagaimana tanggapan Kang Jaki sendiri mengenai sosial media saat ini? Oke. Kalau bicara sosial media ataupun teknologi ya, kita itu sebenarnya nggak bisa
menghindar ataupun menjauhi ataupun bahkan membelakangi dari perkembangan itu, karena emang zamannya sosial media dan teknologi itu berkembang saat ini gitu. Tapi terkait hal-hal tadi itu, kalau menurut saya pribadi adalah bagaimana kita menyikapi hal itu. Bagaimana kita bisa memilah dan memilih konten ataupun kita bisa bijaksana dalam menggunakan sosial media ataupun perkembangan teknologi itu. Karena ketika sekarang sosial media dianggap sebagai salah satu yang membodohi mungkin ya orang-orang ataupun memberikan efek negatif terhadap orang-orang itu, mungkin saja bukan karena teknologinya saja, tetapi kembali ke orang-orangnya tersebut. Mungkin saja dia yang tidak bijak dalam menggunakannya. Mungkin saja dia yang tidak memilah dan memilih konten gitu. Karena kan sekarang kalau misalnya di sosial media itu banyak konten yang negatif ataupun konten yang buruk, itu kan nggak tiba-tiba muncul. Pasti kan dicari kayak ataupun dikasih tahu dari temannya, ya kembali ke orangnya. Ketika dia berusaha bijaksana dalam menggunakan sosial media itu, bahkan untuk menunjang kebutuhan dalam kehidupannya itu, ya saya rasa kita bisa menghindar dari negatifnya itu gitu. Bukan menghindar dari sosial media ataupun dari teknologinya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, ini menarik juga nih. Bahwa banyak sekali konten kreator yang positif gitu ya. Ya kita sebutlah bahwa konten kreator yang positif itu bisa dihitung dengan jari. Iya, betul. Ya, ada harapan nggak Kang Jaki mungkin untuk teman-teman yang mungkin baru mulai menjadi konten kreator dan kontennya itu bagus tapi views-nya sedikit? Oke. Kalau menurut saya pribadi, ini menjadi tantangan ya, biasanya menjadi tantangan teman-teman pemula dalam bikin konten itu udah minder duluan. Sekali posting, 2 kali posting, viewersnya saeutiknya. Akhirnya cut nggak jadi, maksudnya nggak nerusin dia bikin konten. Akhirnya hilang gitu kan. Nah, kalau menurut saya pribadi, kita harus senantiasa menanamkan konsisten itu ya. Maksudnya jangan dulu peduli sama viewersnya. Kita bayangin kalau misalnya orang-orang udah jutaan, puluhan ribu, ratusan ribu viewersnya, kita misalkan baru 50 ataupun 100. Bayangin kalau misalnya 50 atau 100 orang itu datang ke kamar kita pas kita bikin konten. Itu banyak. Nah, mindsetnya yang harus diubah gitu. Bagaimana kita itu bisa terus memberikan apa yang kita punya melalui konten itu kepada orang-orang gitu. Karena selain itu juga yang menjadi yang perlu diperhatikan adalah niat gitu ya. Niat dia bikin konten itu nyari viewers apa memberi manfaat gitu. Kalau misalnya nyari viewers, pengen banyak viewers langsung kayak orang-orang, ya susah gitu. Kita bakal terus putus asa lah. Tapi kalau misalnya kita niatnya pengen memberi manfaat, pengen ngasih edukasi ataupun pengetahuan ke orang-orang, ya kita nggak peduli gitu. Karena kayak viewers, like ataupun yang lain itu bakal ngikut. Ketika kita niatnya baik, kemudian konsisten, itu pasti jadi bonus lah buat konten-konten kita dan kerja keras kita gitu kan. Karena yang sekarang jutaan ataupun ratusan ribu pun nggak langsung meledak gitu, nggak langsung FYP gitu. Pasti ada prosesnya, ada masa di mana dia belum dikenal orang, ada masa dia mungkin putus asa juga tapi dia bangkit gitu. Ya, menarik sekali nih Kang Jaki. Saya penasaran dengan Kang Jaki ini hobinya lagi ngapain aja sih hobinya? Oke. Kalau sekarang hobinya bukan sekarang sih. Kalau yang sekarang yang sering gitu ya, yang sering itu saya suka kulineran gitu. Bisa dibilang tukang jajan lah. Mau yang pedas, ayo, yang manis, ayo gitu. Tapi selain itu juga saya sedang mulai menekuni kembali dunia editing. Karena sebenarnya ketika SMP, sanawiyah, kemudian aliyah, itu saya tekun di bidang editing, entah itu foto ataupun video, saya tekuni. Bahkan dulu tuh sempat bikin beberapa konten di YouTube. Kalau sekarang mulai vakum, tapi sekarang mulai ditekuni kembali karena saya rasa melalui konten-konten digital itulah salah satu cara saya untuk bisa
memberikan apa ya, gagasan saya ataupun ide-ide saya kepada orang lain gitu. Karena apa ya, ketika kita misalnya hidup di zaman teknologi seperti sekarang, tapi kita tidak menyentuh sama sekali, tidak berusaha memanfaatkan sama sekali, itu susah. Betul. Makanya saya rasa dengan memaksimalkan perkembangan yang ada, itu menjadi salah satu jalan terbaik memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Oke, menarik nih. Gini Kang Jaki, biasanya seseorang ini, ya kayak Kang Jaki ini hebat itu pasti terinfluence dari salah satu buku gitu ya, atau beberapa buku gitu ya. Kalau boleh tahu Kang Jaki sekarang lagi baca buku apa atau sudah menyelesaikan buku apa nih Kang? Oke, salah satu buku yang menurut saya menarik adalah buku karya Indra Sugiarto, judulnya Berlari di Tengah Hujan. Buku ini menjadi salah satu teman saya ketika saya berada dalam keadaan ya bisa dibilang terpuruk lah. Kenapa bisa dibilang terpuruk? Saat itu saya menjadi salah satu korban penolakan perguruan tinggi negeri yang mungkin banyak orang juga teman-teman pernah ditolak PTN itu sakitnya minta ampun ya, padahal itu bukan kiamat gitu kan. Tapi ya masa SMA ketika punya cita-cita pengen kuliah di tempat impian tapi belum bisa tercapai, ya tentu sedih dan kecewa. Tapi saat itu juga kebetulan saya sedang baca buku itu dan keadaannya bisa dibilang sama. Di buku itu menceritakan seseorang yang sedang menggapai mimpinya, menggapai cita-citanya, tetapi banyak kendala dan bisa dibilang badai yang bertubi-tubi menghampirinya. Tapi bagaimana dia itu mampu bangkit, mampu berusaha kembali tersenyum, dan bisa menggapai mimpi itu. Dan saya pun terdorong gitu, termotivasi bahwa ketika kamu terpuruk, ketika kamu jatuh, masih ada waktu kok buat kamu bangkit. Kenapa harus larut dalam kesedihan itu? Saya rasa itu sih buku yang menarik, bahkan sering kali saya ulang-ulang gitu. Kalau misalnya dalam keadaan kayak capek atau misalkan gagal gitu. Kemudian setelah itu tadi yang konten-konten positif yang di Instagram ataupun TikTok yang bisa memotivasi saya untuk bangkit kembali ketika saya berada dalam keadaan yang terpuruk. Oke, menarik. Baik, Kang Jaki, ini masih ada kaitannya dengan keberlangsungan hidup Indonesia pada umumnya ya. Seoptimis apa Kang Jaki memandang Indonesia di tahun 2045? Oke, ini menjadi apa ya, topik yang saat ini banyak digaungkan juga ya oleh masyarakat ataupun oleh pihak-pihak di luar sana. Berbicara tentang Indonesia Emas 2045, tentunya seorang Zaki, saya pribadi sangat optimis. Sangat-sangat optimis. Kenapa demikian? Di usia Indonesia yang 100 tahun itu, tentunya secara tidak langsung, bahkan disadari atau tidak mau, generasi muda lah yang saat ini sekolah, yang saat ini kuliah, yang akan menjadi penentu slogan ataupun tagline yang tadi itu. Karena usia remaja ataupun usia sekolah saat ini itu merupakan usia yang produktif, di mana nantinya menjadi penentu ketika sekarang remaja ataupun anak-anak mudanya bisa ikut andil dalam cita-cita Indonesia Emas 2045 itu, ya pasti tercapai. Makanya saya merasa sangat optimis karena saya berusaha bagaimana saya bisa terlibat dan ikut andil dalam cita-cita Indonesia itu. Karena ketika diri kita saja sudah tidak optimis, tidak yakin, bahkan merasa meureun eta teh pirakunya Indonesia 2045 teh misalkan ragu-ragu, itu pasti susah gitu. Karena kalau Najwa Shihab bilang, kita tidak bisa menerima definisi Indonesia menurut orang lain. Justru kita memberikan definisi Indonesia itu seperti apa menurut versi kita. Indonesia mau jadi apa, ya kita mau jadi apa. Itu. Makanya saya merasa, dan itu harus optimis, teman-teman semua juga harus optimis. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Oke, menarik. Selanjutnya Kang Jaki, 3 rekomendasi YouTube atau TikTok deh yang bisa membangkitkan semangat yang tadi kayak Kang Jaki sampaikan. Oke, kalau untuk
TikTok sebenarnya banyak ya. Banyak ya? Terlalu Maksudnya banyak ya? saya juga bukan tipe orang yang ngikutin satu orang fokus, tapi siapa aja gitu. Tapi mungkin bisa jadi salah satu apa ya, rekomendasi ya. Rekomendasi bisa Jerome Pauline. Oke. Ya itu yang biasa saya tonton. Dia kan fokus di bidang matematika, tapi kita melihat bagaimana dia semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian Di Jepang, bagaimana ya dia di Jepang. Kemudian yang selanjutnya selain Jerome Pauline bisa juga, kalau saya sering nontonnya kayak podcast gitu Boleh. ya. Boleh Najwa Shihab itu. Kita bisa narasi ya? Iya, narasi itu. Kenapa? Meskipun di sana bukan soal pelajaran ataupun tentang satu fokus jurusan, tapi dengan apa ya, adanya konten narasi itu kita semakin terbuka ya, semakin terbuka semua bidang, semua hal-hal yang bahkan saya tidak tahu sama sekali, dengan nonton narasi itu bisa terbuka. Kemudian untuk selanjutnya siapa lagi ya? Maudy Ayunda? Nah, itu bisa. Itu bisa jadi salah satu. Dia fokusnya ke buku kan ya? Iya, ke buku. Itu bisa jadi inspirator kita lah. Bahkan dengan pendidikan yang luar biasa itu menjadi cita-cita semua orang, termasuk saya pribadi, bagaimana menggapai impian dan juga pendidikan setinggi-tingginya, tapi tidak cepat berpuas diri juga. Itu. Mungkin yang lain teman-teman yang punya rekomendasi nantinya boleh ya sharing di kolom komentar, dan juga kita terbuka lah untuk diskusi, karena kita tidak terbatas kalau dalam hal berbagi pengetahuan atau hal-hal positif lainnya. Iya, saya sangat setuju sekali dengan Kang Jaki yang tadi sampaikan. Ya, salah satu rekomendasi podcast itu narasi dan Najwa Shihab lah. Ceritanya kan dia itu udah keluar dari TV ya, keluar dari baru TV. Bangun tuh narasi TV gitu. Saya kira itu kontennya juga keren. Iya. Tidak mencangkup ke salah satu segmen. Musik pun ada kan? Iya, musik ada, kemudian Politik ada. politik, kemudian terus bukan hanya buat tentang buku juga ada. buku, gitu ya. ya. Jadi itu Banyak lah. komplit lah gitu ya. Ya, saya juga rekomendasikan narasi itu keren lah gitu ya. Baik, Kang Jaki, selanjutnya mungkin mengenai ini pertanyaan lagu yang sedang Kang Oke. Jaki dengarkan saat ini. Oke, kalau lagu ini boleh cerita sedikit ya. Karena salah satu yang berbeda antara Garut dan Jogja itu di bahasa. Ya, bahasa. Lagu Di sini- sana Jawa semua nggak sih? Iya, makanya sebenarnya nggak juga ya. Maksudnya sama lah kayak kita, tapi entah kenapa saat ini saya sedang seneng dengerin lagu-lagu Jawa gitu. Karena saya rasa itu menjadi salah satu cara saya belajar bahasa Jawa juga, dan itu terbukti. Saya sekarang bisa komunikasi sedikit-sedikit lah bahasa Jawa itu dari lagu-lagu. Kayak sebenarnya lagunya tuh galau ya. Lagu Nemen, kemudian Kaleh Welasku, itu pokoknya banyak lah lagu-lagu Jawa. Tapi selain lagu-lagu Jawa ya ada juga yang sekarang lagi didengerin tuh, bahkan jadi mungkin kemarin booming ya, Putri Aryani yang Mimpi itu, yang kemarin di America's Got Talent. Kemudian ada juga yang terbaru itu Tato ya, nama penyanyi Loren itu yang sering ataupun saat ini saya dengerin itu. Tapi lagu-lagu lain juga jalan gitu. Oke. Kang Jaki, saya ingin nanya mengenai ke bahasa Inggrisan ya, kalau boleh ya. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Jaki? Ini sudah pasti sangat-sangat penting ya. Karena saya pribadi di kampus itu hampir semua mata kuliah ataupun jurnal-jurnal materi yang dipakai buat pembelajaran itu pakai bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris itu sangat-sangat penting gitu. Tapi bukan hanya di bidang pendidikan ataupun bagi teman-teman yang kuliah. Hampir semua sektor sekarang, semua bidang itu pakai bahasa Inggris. Justru bahasa Inggris itu menjadi, kalau saya bilang, gerbang ya. Jadi gerbang utama kita naik satu tingkatan dari orang lain. Ketika misalkan orang lain sekarang kerjanya, bukan meremehkan ya, misalkan hanya di wilayah negara Indonesia saja, tapi ketika kita memiliki kemampuan bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya, kita selangkah lebih maju, punya kesempatan bekerja ataupun memiliki akses lainnya ke luar negeri ataupun ke tempat-tempat yang lebih luas.
Makanya ini saya rasa harus ya kita sebisa kita, sekemampuan kita belajar bahasa Inggris karena ini akan kepake, bakal benar-benar perlu untuk kedepannya terutama dalam dunia pendidikan, dunia kerjaan, bahkan semua sektor sekarang sangat perlu bahasa Inggris itu. Baik, Kang Jaki. Ini pertanyaan terakhir dari Primary English, Kang Jaki. Ada pesan nggak buat teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini? Sekaligus mungkin closing statement dari Kang Jaki. Silakan. Oke, untuk teman-teman yang sekarang sedang nonton ataupun sedang menyaksikan konten Primary English Podcast ini, yang pertama tetap semangat ya tentunya. Karena apapun aktivitas kita, ketika kita tidak bersemangat, kita tidak memiliki semangat, itu kayak apa ya, percuma lah. Makanya kita harus benar-benar memberikan yang terbaik dengan apa yang sedang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, pandanglah dunia ini dengan 2 dimensi. Yang pertama, kita yakini bahwa menghargai waktu yang telah berlalu itu sangat penting. Mengabadikan momen-momen indah, momen-momen bahagia itu sangat penting. Tapi pandanglah dunia juga dari dimensi yang kedua. Apa? Dunia itu singkat. Jangan terlalu bahagia, jangan terlalu menikmati kesenangan seakan-akan itu kesenangan abadi gitu. Karena dunia itu semuanya sifatnya sementara. Jadi kita harus balance, harus seimbang gitu dalam setiap hal. Kemudian tadi tetap semangat, dan yang terakhir jangan pernah menyerah gitu. Jangan pernah menyerah karena kesedihan ataupun kegagalan sesaat. Masih banyak waktu kamu untuk mencoba, masih banyak waktu kamu untuk berusaha, masih banyak waktu kamu untuk bangkit dan menggapai apa yang kamu impikan. Oke, menarik nih Kang Jaki. Hatur nuhun pisan Ya, ya. sami-sami. Semoga kegiatannya lancar Amin, ya. amin. Duta Baca, kemudian perkuliahannya nih Iya. mau menginjak ke semester 3 Tiga, lancar gitu ya. Kemudian ya kegiatan-kegiatan lainnya lah pokoknya Amin, Jaki ya. Aman semua ya. Aman insya Allah. Makasih banyak Mudah-mudahan. Ya, sami-sami Bapak, hatur nuhun. Oke. Oke. Baik teman-teman, itulah Jaki dari Duta Baca Kabupaten Garut 2023. Terima kasih.